Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf dari Banjarbaru. Selamat datang Habib di masjid kami Raudatus Sholihin RT 1 Desa Panyiuran. Yang kami hormati Kepala Desa Panyiuran Bapak Ahyani. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 1, RT 2, dan RT 3. Yang kami hormati para alim ulama, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid, panitia, dan para tamu undangan yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan lahir maupun batin, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah di masjid kita tercinta ini. Dan kedua, tidak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Berdirinya saya di sini sebagai pemandu acara kita pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga yaitu sambutan, yang keempat yaitu ceramah agama sekaligus doa, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membuka acara kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisrin Nabi wa ahlin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memasuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadz Muhammad Husni. Kepada beliau kami persilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا
ينالوا خيرا لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pada acara kita siang hari ini, dan semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti kita, yaitu ceramah agama, hikmah peringatan Maulid Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Idrus bin Abdurrahman Al-Kaf dari Banjarbaru. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad ابن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para alim ulama, para tokoh-tokoh agama yang saya cintai dan saya muliakan, segenap tokoh masyarakat yang saya hormati, wabil khusus segenap takmir masjid dan ketua serta anggota PHBI-nya yang saya banggakan, hadirin wal hadirat, jamaah majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita awali dengan senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingganya kita semua bisa berhadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini dengan tujuan dan niat yang sama, yakni ingin memuliakan, mengagungkan dan merayakan peringatan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya seseorang yang di dalam hatinya ada kebahagiaan, ada kegembiraan menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertanda orang tersebut adalah orang-orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa mereka yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti
Allah kelak akan mengumpulkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Yang kedua, orang yang senang dan bahagia menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang kelak pasti akan mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dan pembelaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mereka yang mengagungkan akan hari kelahiranku, maka kelak pasti aku berikan syafaat di yaumil qiyamah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jangankan orang yang hatinya mukmin, orang muslim, umatnya Nabi Muhammad, bahkan kepada seorang kafir pun, jika dia senang menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebahagiaan, kesenangan hatinya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang paling orsinil, dalil yang paling tua tentang fadilah orang-orang yang menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang keberadaannya Abu Lahab, yang waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu senangnya Abu Lahab, begitu bahagianya Abu Lahab, sehingganya Abu Lahab kemudian membebaskan budaknya yang bernama Suhaibah Aslamiyah, lalu kemudian mengeluarkan makanan dan minuman yang dihidangkan kepada seluruh penduduk kota Mekah, mengeluarkan uangnya karena senang dengan lahir keponakan beliau, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas kesenangannya Abu Lahab ini, la yansa khaliquna, tidaklah melupakan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hatinya pernah senang menyambut miladnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada Abu Lahab. Riwayat ini disampaikan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah. Beliau mengatakan, sepeninggal Abu Lahab aku bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Di dalam mimpinya Abdullah bin Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Abu Lahab menjawab, wallahi, demi Allah, setiap harinya aku disiksa dan diadab di dalam kubur ini. Tiada henti-hentinya adab dan siksaan terus menimpa aku karena kejahatanku, karena kekafiranku, karena dosa dan kesalahan-kesalahanku. Kecuali pada hari Senin, Allah ringankan siksaan untukku ketika aku bertanya, ada apa wahai malaikat? Allah ringankan siksaan untukku setiap hari Senin. Malaikat menjawab, karena engkau pernah senang menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa keluarlah air dari celah-celah jari jemarinya Abu Lahab untuk menghilangkan haus dahaganya Abu Lahab setiap hari Senin. Sebagian lagi riwayat mengatakan diringankan daripada padam api neraka untuk Abu Lahab setiap hari Senin karena senangnya menyambut hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ma'al kufri fa kaifa bi farhatin mindi fu'ati imtila'il iman. Lalu bagaimana lagi kalau yang senang menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan saja diringankan oleh Allah, yakinlah wahai saudaraku, Allah pasti akan mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'a rajulun ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala, lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa taqulu fi rajulin?" Bagaimana ya Rasulullah jika ada seseorang yang mencintai kepada seseorang walam yulhaq bihim? Bagaimana jika ada seseorang yang dia mencintai satu kaum namun dia tidak pernah berjumpa dengan kaum tersebut? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mar'u ma'a man ahab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu pasti akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Artinya apa? Mustahil orang yang rindu tidak akan ketemu dengan yang dirindukannya. Orang yang cinta tidak kumpul dengan orang yang dicintainya. Ini adalah janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudaraku, di dalam pertemuan yang sangat mulia ini, ketika kita berkata cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap cinta dan rindu pasti akan berbuah kebersamaan dengan siapa yang kita cinta dan siapa yang kita rindu. Setiap mereka yang cinta pasti rindu, dan setiap mereka yang rindu pasti ingin bertemu, dan setiap mereka yang ingin bertemu pasti akan mengikuti jalan dan mencari cara untuk bisa berjumpa dengan orang-orang yang dirindukannya. Kalau kita rindu dengan Rasulullah, kita pasti akan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita rindu dengan Rasulullah, kita pasti akan berusaha untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi bukti bahwa kita cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan serta kerinduan inilah yang akan menjadi sebab kita untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau kau cinta dengan Rasulullah, pasti engkau akan mengikutinya. Seberapa kemampuan kita, itulah kehendak Allah. Tidak semua orang bisa mengikuti semua yang diperbuat Rasulullah, tapi jangan sampai engkau tinggalkan semua sunnah-sunnah Rasulullah. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Apa yang datangnya dari Rasulullah, ambillah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kerjakanlah. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, jauhilah semampu kita. Jika orang kehilangan cinta, maka dia akan berat untuk melakukannya. Tapi jika hati sudah dipenuhi dengan cinta, maka ringan kita mengerjakannya. Karena cinta yang jauh menjadi dekat, karena cinta yang berat menjadi ringan, karena cinta yang susah menjadi mudah. Kita mohon selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hati penuh cinta dan rindu kita sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kedermawanannya. Karim, sakha, sakhiyun, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pemurah. Rasulullah itu dermawan. Tidak ada nabi dan rasul, juga tidak ada namanya wali itu yang kikir, enggak ada. Jadi kalau ada di kampung ini orang ngaku wali tapi engken, kada kawak dipercaya. Wali itu dermawan. Nabi Rasul itu semua dermawan. Kenapa? Karena orang dermawan itu dicintai Allah. As-sakha, pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Qarib, dekat dengan surga,
dekat dengan manusia, wa ba'idun minan nar, dan jauh daripada neraka. Jadi salah satu sifat Nabi itu adalah dermawan, sakha, pemurah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang pengemis tua. Datang seorang pengemis miskin meminta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikanlah untukku sedekah daripadamu." Kata Rasulullah, "Aku tidak punya apa-apa lagi. Uang aku nggak pegang. Makanan, hari ini aku puasa, nggak ada makanan." Jadi Nabi itu simple. Nabi itu orangnya sangat sederhana. Ya kalau pagi dia tanya sama istrinya, "Ya Aisyah, adakah makanan hari ini?" Jar istri Rasulullah, jar Aisyah, "Nggak ada ya Rasulullah." "Ya sudah, kalau kayak itu aku puasa." Kalau kemudian ditanya, "Ya Aisyah, adakah makanan?" "Ada ya Rasulullah, kurma sama air." "Ya sudah, cukuplah kurma dengan air, aku akan bersyukur kepada Allah." Simple. Sehingganya kebahagiaan seseorang itu akan nampak dan muncul dari seberapa banyak keinginannya. Kalau terlalu banyak kita keinginan, ya nggak pernah kita akan bahagia, selalu akan kekurangan. Tapi cobalah simple-simple saja. Yang perlu kita syukuri itu, yang pertama, kita ini adalah orang yang beriman, titik. Untungnya kita ini orang yang beriman, orang yang pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. Lebih-lebih lagi kalau sampean semua ini sudah menjalankan perintah Allah, orang yang pernah sujud kepada Allah, orang yang pernah sujud berarti orang yang pernah sholat. Ya sampean syukur saja, karena dengan modal la ilaha illallah orang ini nggak bakalan kekal di dalam neraka. Dengan modal la ilaha illallah orang ini pasti masuk surga. Orang ini pasti masuk surga. Makanya ketika ada orang yang mengatakan, "Mosok sih orang yang merayakan maulidnya Nabi itu kok pasti dapat syafaat, berarti dia masuk surga?" Ya iyalah, wong Rasulullah itu simpel. Kata Rasulullah, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang baca la ilaha illallah saja pasti masuk surga, apalagi sampai datang ke maulidnya Rasulullah. Ada orang yang pernah melihat debu yang diterbangkan dari bekas injakan kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu dapat syafaatnya Syekh Abdul Qadir, apalagi orang datang maulidnya Rasulullah. Yakinlah bahwa Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Syukuri yang ada. Satu, kita ini beriman, bersyukur kalau kita ini pernah sujud kepada Allah. Karena orang yang pernah bersujud kepada Allah, wajahnya diharamkan masuk dalam api neraka. Dan bersyukur kita jadi jamaah masjid. Raudatus solihin, raudah taman as-solihin, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita jadi orang baik semuanya. Bersyukur kita, walaupun banyak masalah yang kita hadapin, utang masih bertimbun, sempit pangkalan bun, pikiran sempit, utang bertimbun. Bersyukurlah, karena kita jadi orang-orang yang beriman. Bersyukur kita bisa sholat, bisa sujud menghadap kepada Allah. Lebih-lebih kita bisa hadir acara maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau pian tanya sama orang yang mati, jadi kalau kita sumpek itu, pikiran kita lagi kalut, coba sampean jalan-jalan itu ke kuburan itu. Sampean datang ke kuburan lalu tanya sama orang-orang yang mati, pingin apa orang mati itu? Ternyata orang mati itu yang dikubur cuma satu keinginannya, mereka pingin hidup lagi. Dan kita sekarang masih hidup, berarti hidupnya kita walaupun nang banyak utang bertimbun kayak begini, banyaknya masalah, ternyata kehidupan kita ini diinginkan oleh orang-orang yang sudah mati. Jelas nggak? Alhamdulillah. Bisi utang beb, tapi hidup kalau ya masih hidup beb, alhamdulillah. Bisi bini beb, terus bininya kenapa? Cerewet, masih hidup tapi iya masih hidup beb, untung. Bisi bini biar cerewet tapi masih hidup.
Apapun masalahnya, ternyata hidup itu adalah nikmat karunia Allah. Kenapa? Ya kalau hidup Anda, semua amalnya kan jadi pahala. Kalau kita masih hidup, semua kebaikan kita itu kan jadi pahala. Istighfarnya diterima oleh Allah. Tapi kalau sudah mati, inqata amalu. Kalau kamu sudah mati, ya tidak jadi apa-apa. Amalnya tidak nambah pahala, istighfarnya tidak ngurangin dosa. Kira-kira jelas? Jelas ya? Jadi orang hidup itu untung karena orang hidup bisa istighfar. Dan kalau istighfar, ya diampuni sama Allah. Orang hidup itu bisa baca tasbih, bisa baca solawat, dan pahalanya jadi pahala, jadi kebaikan. Kalau orang mati, enggak. Orang mati itu kebaikannya enggak nambah, dosanya enggak ngurangi, kecuali hadiah dari orang-orang yang masih hidup. Makanya Nabi SAW mengatakan, ini untungnya orang masih hidup. Apa kata Rasulullah? Laulal ahya fahallakal mayyit. Seandainya tidak ada kebaikan dari orang-orang yang masih hidup, yang ngirim Fatihah, yang kirim tahlil, yang bikin haulan, celaka orang-orang yang udah mati itu. Kenapa? Ya doanya nggak ada lagi. Gitu? Untung masih ada orang-orang yang hidup. Nih mudah-mudahan kita gunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Bersyukur karena kita masih diberi hidup. Kedua, tanyakan lagi sama orang yang mati. Pak, sampean kalau hidup pingin apa? Ternyata orang mati itu pinginnya nggak macem-macem, Mas. Orang yang mati itu pinginnya cuma dua. Al-Quran menerangkan, yang pertama, keinginannya orang yang mati itu fa asaddaqa wa akun minas solihin. Dua tok. Kalau pian hidup nanti, wahai mayit, sampean pingin apa? Ternyata mayit ngomong, kalau saya dihidupkan lagi, dua yang saya inginkan. Satu, fa asaddaqa, saya pingin sedekah. Semua kekayaan harta yang saya miliki, saya pingin sedekahkan semua. Karena dia tahu, pengalaman sudah dalam kubur. Ternyata yang paling menyelamatkan dari siksa dan adab kubur adalah sedekahmu. Yang kemarin engken, yang kemarin medit, yang kemarin kikir, duit dipegang, ada boleh keluar. Orang kubur tahu, ternyata yang paling bisa menyelamatkan dari murkanya Allah, dari fitnah kubur adalah sedekahmu. Adalah sedekahmu. Mudah-mudahan pulangnya dari majelis ini hati kita diluaskan oleh Allah. Menjadi orang-orang yang dermawan. Jangan khawatir. Orang yang sedekah itu nggak bakalan miskin, tapi sedekah itu jalannya kaya. Anda kalau mau sugih gampang. Belajar dulu jadi orang sugih. Orang sugih itu ciri-cirinya memberi. Orang miskin ciri-cirinya meminta. Pingin sugih apa miskin? Tanya dulu, pingin sugih apa miskin? Sugih, beri. Karena dengan memberi Anda sugih, dengan memberi satu Allah balas 10, terus berlipat ganda, nggak ada habis-habisnya. Mudah-mudahan sugih berataan, senang berataan, kaya berataan, dengan sedekah. Yang kedua, wa akun minas solihin. Kalau saya hidup lagi, saya ingin jadi orang baik, jadi orang yang soleh, jadi jamaah Masjid Raudatus Solihin, ingin sholat, pingin sujud, pingin kumpul orang-orang yang soleh. Kenapa? Untung, kumpul orang-orang yang soleh itu untung. Masjid ini dikasih nama Raudatus Solihin agar kita kumpul dengan orang-orang soleh. Imam Syafi'i itu orang alim, Imam Syafi'i itu orang besar, tapi kalimat beliau begitu luar biasanya. Uhibbus salihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i, aku cinta orang-orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang-orang yang soleh. Padahal Imam Syafi'i adalah orang yang soleh. Tapi rendah hatinya beliau, aku cinta orang-orang yang soleh, walaupun aku bukan seperti mereka. Kenapa? Aku harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Punya teman soleh, dikenal orang soleh, insya Allah kita akan kumpul dengan mereka. Dan orang-orang yang soleh itu kumpulannya di dalam surga. Rasulullah dermawan. Suatu saat datang pengemis meminta sama Rasul. Kata Rasul, aku nggak punya apa-apa, tapi kalau kau mau ambil nih.
Dikasih sama Rasulullah gamisnya Rasulullah. Dikasih baju sama Rasulullah. Kalau kau mau ambillah. Kalau kau mau juga juallah supaya jadi duit. Dikasih gamis sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat orang mis tadi itu, orang peminta-minta tadi ke pasar. Sampai di pasar dia woro-woro. Ya ma'syarul pasar. Wahai penduduk pasar, siapa yang mau membeli gamisnya Nabi Muhammad? Barusan saja aku dikasih hadiah sama Rasulullah, satu gamis dari Rasulullah. Adakah kalian yang mau? Barabut orang di pasar. Karena itu gamisnya Nabi Muhammad. Lelanglah terjadi. Nawar orang, ada yang 1 juta, ada yang 1.100.000, ada yang 1.500.000, macam-macam. Kedengaranlah keramaian di pasar ini, ada satu juragan. Ada satu juragan kaya raya di dekat pasar itu, dengar orang ini lagi sakit kedua matanya itu nggak bisa melihat, buta dua matanya ini, kena penyakit mata, buta dua-duanya. Lalu dengar dia panggil budaknya, satu pembantunya dipanggil, budak, kamu kesini. Aku dengar itu di pasar ada orang ribut-ribut, katanya ada apa itu? Diperiksa sama budak, tuan, di pasar itu rame orang teriak-teriak. Ternyata ada orang yang mau menjual gamisnya Nabi Muhammad SAW, melelang gamisnya. Kata si tuannya tadi, ambil, beli berapapun harganya, sampai dapat. Kalau sampai kau dapatkan gamisnya Nabi Muhammad SAW, aku kasih kau hadiah, ku bebaskan kau dari perbudakan. Kau merdeka. Padahal harga budak itu mahal lupa. Kalau duit kita itu ya ratusan juta, berapa dinar itu budak. Berangkatlah si pembantu tadi ke pasar, ikut lelang. Ada orang nawar sekian, nawar ini sekian, dinaikkan sampai 1 M. Gak ada lagi yang berani nawar. Diambil sama dia. Tuan, alhamdulillah gamis Nabi saya dapatkan dengan harga sekian, gak ada lagi yang berani nawar. Sudah, bawa ke sini, sewenang. Bawa ke rumahnya gamis Nabi SAW itu, kemudian diambil sama tuan, sama juragan kaya tadi itu, diusapkan ke mukanya dengan berkata, Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah, dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kemuliaannya Nabi Muhammad, sembuhkan kedua mataku yang buta ini. Subhanallah, biidznillah, qadarallah, sembuh mata yang buta karena bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah begitu? Iya, karena Rasulullah memang sahibus syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, jangankan urusan cuma buta-butaan, itu kan paling gampang, dokter aja bisa. Dokter aja bisa, operasi mata dokter bisa. Tapi kan tidak ada dokter yang bisa mengeluarkan kita dari neraka itu. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan Ustaz, dalam satu hadis, kata Rasulullah, ismi fil Quran Muhammad, wa fil Injil Ahmad, wa fil Taurat Ahyan. Ini perkataan Nabi SAW. Kata Rasul, namaku itu di dalam Al-Quran Muhammad, wa fil Injil, dan di dalam kitab Injil Ahmad, dan di dalam kitab Taurat Ahyan. Nabi SAW menjelaskan tentang nama Ahyad. Ahyad itu artinya penolong. Ahyadun itu artinya penolong. Sumia Ahyadu li'anni li'anni ahyadu ummati minan nari jahannami. Kata Rasulullah, aku ini dikasih nama Ahyadu karena nanti aku akan menolong umatku daripada neraka jahannam. Jadi Rasulullah SAW itu sahibus syafa', sampai orang yang masuk neraka saja ditolong sama Nabi. Sampai malaikat Zabaniyah, malaikat yang jaga neraka itu berkata sama Rasulullah, ya Muhammad, apakah engkau tidak meninggalkan satu saja, misalkan orang Sungai Lurus kah, sebuting aja supaya aku menyiksanya? Kada aja Rasulullah. Jangankan sebuting, kada ada separuh, kan kada ada. Semua umat Rasulullah diangkut sama Rasulullah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menolong umatnya lebih cepat daripada larinya seorang ibu menolong anak bayinya. Ya ummatal Islam, awwalu syafi'un wa musyaffa'in qad la atawana.
Rasulullah mengatakan, ya umat Islam, aku kalau nolong kalian itu tidak berlama-lama. Aku menolong kalian tidak akan lama-lama. Pokoknya segera, lebih cepat daripada seorang ibu yang menolong anak bayinya yang celaka. Itu Rasulullah. Taib. Sembuhlah yang buta tadi. Yang buta tadi sembuh. Oke. Yang buta sembuh. Lalu karena dia sudah sembuh, dia bilang, aku akan berangkat ke rumah Nabi dan memberikan hadiah untuk Rasul karena Allah berikan aku kesembuhan. Apa yang terjadi? Gamisnya dibawa sama orang buta tadi ke rumahnya Rasulullah, dihadiahkan lagi sama Rasulullah. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Yuk kita ulangi dari depan. Rasul ngasih sedekah berupa gamis. Yang meminta seorang pengemis, berarti orang miskin. Dapat 1 miliar, berarti sudah jadi orang kaya. Betul? 1 pengemis jadi orang kaya. 2, ditebus dengan seorang budak yang dimerdekakan. Berarti ada seorang budak yang telah merdeka. Dibeli sama seorang juragan kaya yang sakit mata. Buta lalu menjadi sembuh. Setelah itu gamisnya kemana tadi? Dihadiahkan lagi kepada Rasul. Saudaraku, uang yang kita sedekahkan itu logikanya begitu. Sampean itu cuma nyalurkan aja. Dari sedekah itu banyak orang yang memanfaatkan duit sampean. Banyak orang yang menerima kebaikannya. Tapi yakinlah bahwa duit itu akan putar balik lagi ke rumah kita dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih banyak. Insya Allah. Yakini dalam hati bahwa semua karunia itu adalah pemberian Allah yang Allah titipkan kepada kita, dan suatu saat Allah akan memintanya kembali untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Setidaknya satu aja dulu, apa? Dermawan sama orang dermawan. Karena orang dermawan itu disayang Allah walau kana jahilan. Orang dermawan itu disayang oleh Allah walaupun ini orang bodoh, orang bungol kah, tambuk kah, disayang sama Allah. Tapi orang bahil itu dibenci sama Allah walau kana aliman, walaupun inya seorang orang alim. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur, diberikan oleh Allah sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dikabulkan semua hajat-hajatnya. Allah lindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita dari segala bala, bencana, petaka dan musibah. Allah lindungi dan selamatkan kita semuanya dari fitnah yang keji, dari gangguan orang-orang yang jahat, dari gangguan orang-orang yang zalim, dari gangguan orang-orang yang hasud, iri, dengki. Ya Allah ya Rabb, kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabbi, kami lebih mengharapkan maghfirah-Mu daripada mengharap akan pahala amal kami sendiri ya Allah. Ya Rabb, tangan kami tak akan pernah mencapai daripada rahmat-Mu, namun rahmat-Mu pasti mencapai tangan-tangan kami, karena rahmat-Mu wasi'at kulla syai'. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mereka yang hadir di majlis ini, jika mereka memiliki penyakit, angkat penyakitnya dan berikanlah kesembuhan ya Allah. Jika mereka ada kesulitan ya Allah, berikanlah kemudahan. Jika mereka mempunyai hajat, maka kabulkan semua hajat-hajatnya. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Bihaqqi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya menyampaikan ribuan terima kasih atas undangannya, penghargaan yang luar biasa untuk Ustadz Malik, para asatid yang lainnya yang sudah membawa saya ke tempat ini, panitia, semua takmir masjid luar biasa, dan mohon maaf keterlambatan saya karena memang ketidaktahuan saya jam berapa ini. Tapi yang jelas itu ada hikmahnya, ada barokahnya. Anda baca maulid mulai jam 8 sampai jam 11 lebih, berarti banyak solawatnya itu. Jadi semakin lama saya datang makin banyak solawatnya sebenarnya. Saya ingin datang jam 2 tadi itu sudah. Insya Allah bubar sudah orang-orang. Ya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, jalannya juga agak licin, agak susah ya.
Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah panjang umur, bisa ketemu lagi di waktu yang akan datang. Kita sambung lagi ngobrol kita, diskusi kita tentang kemuliaannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, saya ini membawa kalender Majelis Nurul Huda, majelis saya sendiri di Banjarbaru. Ini saya bagikan kepada jamaah yang berkenan dengan hadiahnya 50.000, niatkan untuk infak lillahi ta'ala untuk renovasi majelis yang di Landasan Ulin. Mudah-mudahan mereka yang berinfak, mereka yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti berlipat ganda. Allah berikan kekayaan berikut anak-anak dan keturunannya, insya Allah. Nanti akan dibagikan kepada oleh panitia, dibantu teman-teman. Ayo yang bisa ambil berkahnya, mudah-mudahan berkah hidupnya insya Allah. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.